Beberapa orang percaya di tempat-tempat tertentu terdapat dimensi paralel yang diciptakan makhluk halus sebagai tempat kekuasaan mereka. Entah nyata atau tidak, tapi beberapa pengalaman membuktikan bahwa lingkaran setan itu memang benar-benar nyata. Lingkaran setan, begitu aku menyebutnya. Sebuah area yang cukup luas di mana terdapat banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata bersemayam. Ada juga yang menyebutnya dimensi paralel, di mana seakan-akan terdapat kehidupan di dalamnya. Ada keramaian, ada orang-orang beraktivitas, sama seperti dunia biasa. Bedanya, mereka semua sudah mati dan menjadi arwah-arwah penasaran. Beberapa kejadian sempat menghantui. Beberapa orang yang tanpa sengaja masuk ke lingkaran setan, mereka akan terjebak beberapa waktu dan hanya berputar-putar di dalamnya tanpa tentu arah. Saat mereka sadar, mereka telah melewati ruang dan waktu dunia paralel di mana melewatkan beberapa masa dunia nyata. Apakah ini nyata? Ada satu cerita yang aku dapatkan malam ini. Aku baru saja berkemas dan bersiap pulang kantor. Waktu masih menunjukkan jam 7:30 malam. Grab yang aku pesan pun datang dengan suara motornya dari arah pagar depan. Aku perhatikan kantor sudah mulai lengang. Beberapa sudah berangkat bermain badminton dan beberapa di antaranya masih bermain PS di escape room. Seorang driver Grab parubaya parkir depan gerbang kantor. Wajahnya datar, tanpa sapaan saat aku menanyakan apakah itu orderan yang aku pesan. Tatapannya pun kosong tanpa arah yang jelas. Mungkin dia lelah setelah sehari naik, begitu pikirku. Tanpa banyak bicara, aku mulai naik ke motornya dan kami mulai berangkat. Sekitar 100 meter, aku mencoba mengajaknya bicara. Sekedar memecah suasana agar selama perjalanan tidak begitu kaku. Sesekali dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang serak. Aneh sekali. Tidak pernah aku mendapatkan driver Grab sedingin ini. Tak berapa lama aku tersentak dengan pertanyaan driver itu yang tiba-tiba dia ucapkan. Mas, pernah masuk ke kawasan angker? Aku cukup kaget dengan pertanyaan bapak ini. Tak biasanya aku mendapatkan pertanyaan yang sulit aku jawab dari seorang yang baru aku kenal. Apalagi seorang driver Grab. Belum pak, ada apa emangnya? Bapak itu memperlambat laju motornya. Dia mulai menceritakan maksud dari pertanyaan itu. Sungguh tak pernah aku sangka masih ada orang yang mengalami hal ini. 3 hari yang lalu sekitar pukul 11.35, Pak Agus nama driver itu sudah bersiap untuk pulang. Narik ojek seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Dia ingin pulang dan menghitung hasil ngojeknya hari itu. Namun karena lupa mematikan aplikasi, sebuah orderan pun masuk. Dari seorang anak muda yang berada tak jauh dari tempat Pak Agus berhenti. Dilema jika orderan itu di-cancel, maka performa Pak Agus akan jelek. Namun jika orderan itu diambil, malam mulai larut. Dan tujuan dari orderan itu pun cukup jauh, sekitar 10 kilometeran. Setelah berpikir beberapa saat, Pak Agus memutuskan mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. Pak, kita lewat sini aja ya, depan belok kiri biar lebih cepat. Tapi mas, itu jalan ke arah timur. Apa nggak sebaiknya lewat jalan utama saja? Gak apa-apa pak, lewat situ aja lebih cepat. Ke arah timur adalah lokasi pergudangan. Tempatnya tepat di sebelah rel kereta api. Banyak gudang-gudang dari pabrik-pabrik di sekitar situ berjejer di sini. Suasananya sepi, hanya beberapa lampu remang-remang di sudut-sudut gudang. Tak banyak kendaraan yang lewat jalan itu. Hanya bangkai-bangkai angkot yang dibiarkan berjajar tanpa tahu bagaimana nasibnya. Kota itu baru saja diguyur hujan sore itu dan menyisakan malam yang dingin yang menusuk. Perlahan Pak Agus dan penumpangnya memasuki jalan itu dan menyusuri jalan sepi dan dingin. Awalnya tak ada hal ganjil yang dirasakan. Namun tiba-tiba hawa sangat dingin masuk dan menusuk kulitnya dari sela-sela jaket Grab yang dia pakai. Dingin sekali.
lebih dingin dari hawa yang dirasakan sebelum masuk ke tempat itu. Pak Agus hanya bisa diam. Dia merasakan hal yang tidak biasa. Dia terus berpikir, apakah sebaiknya mutar balik dan mengambil jalur utama? Tapi di sisi lain, dia tak mau mendapatkan reputasi buruk karena tidak sesuai dengan apa yang penumpang minta. Belum sempat kebingungan Pak Agus terjawab, terlihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang tak jauh berada di depan. Tampak seperti sebuah keramaian, tapi apa? Pasar malam atau pesta rakyat? Wah, ada ramai-ramai. Apa itu, Pak? Gak tahu, Mas. Kayak ada pasar malam. Pak Agus memperlambat motornya dan mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan ramai. Ada berbagai macam perdagangan kaki lima yang berjajar, dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela-sela pasar malam itu. Namun keramaian itu menjadi bertambah aneh saat Pak Agus memperhatikan wajah dari orang-orang yang berada di sana, pucat dengan tatapan kosong. Semua memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. What? Apa ini? Aku masih berpikir keras dengan apa yang Pak Agus ceritakan. Meski suaranya serak, dia menceritakan dengan sangat jelas. Sejenak mengusap dahinya, dia meneruskan apa yang diceritakan. Usai melewati pasar malam aneh itu, sejenak mengusap dahinya, dia meneruskan apa yang diceritakan. Usai melewati pasar malam aneh itu, Pak Agus dan penumpangnya melewati jalan yang membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah dia lalui sebelumnya. Seperti melewati jalan yang sama 2 kali. Beberapa jalan juga tak pernah ditemui. Apakah ini jalan baru? Pak Agus tak berpikir sejauh itu. Dia terus memacu motornya ke arah tempat yang dituju. Tapi semakin jauh perjalanan, Pak Agus merasa mereka tak pernah meninggalkan tempat itu. Tetap berada di antara gedung-gedung gudang yang berbaris rapi di kiri dan kanan. Maaf, Mas. Mas beneran tahu jalannya nggak ya? Saya tahu, Pak, tapi kenapa berubah ya? Berubah bagaimana ya? Saya nggak yakin, Pak. Tapi setahu saya tidak ada jalan yang mengarah masuk ke sana. Tapi kenapa jadi ada jalan ya? Lagi, Pak Agus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada di dalam sebuah maze raksasa dan tak pernah bisa keluar. Semakin kita pergi jauh, maka akan semakin mendekat dan tidak bisa keluar. Demikian juga dengan Pak Agus dan penumpangnya. Merasa ada yang tidak beres, Pak Agus mengerti akan kondisi ini dan berusaha untuk tenang, dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang. Mas, sepertinya kita sedang di dalam wilayah yang gak wajar. Maksudnya, Pak? Gak tahu, Mas. Saya merasa udah melewati perempatan ini 7 kali. Iya, Pak. Saya juga merasa demikian. Ya udah, bantu saya baca surat-surat pendek ya, Mas. Saya akan tetap fokus mencari jalan. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Agus minta. Pak Agus sendiri tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang penuh tanda tanya itu. Beberapa menit kemudian, Pak Agus melihat ujung jalan mengarah ke jalan utama. Sepertinya itu jalan keluar. Apa yang dilakukan membuahkan hasil. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan berputar-putar di dimensi yang berbeda. Dan orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan nanar tanpa ekspresi. Kembali Pak Agus merasakan dingin yang teramat sangat menusuk hingga tulang. Sangat dingin menembus pori-pori jaket. Sama seperti pertama dia masuk ke jalan itu tadi. Apakah ini tanda bahwa mereka telah keluar dari dimensi itu? Sesaat motor mereka naiknya sudah memasuki pinggir jalan utama. Mereka kembali ke alam nyata. Dengan keringat dingin yang bercucuran, mereka memastikan lagi apakah benar semua sudah menjadi normal. Tidak ada lagi orang-orang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, semua sudah normal. Sepertinya kita udah keluar, Mas. Memangnya tadi itu apa, Pak? Saya nggak tahu. Kita kayak berputar-putar saja dari tadi. Ya udah, Pak. Kalau begitu kita lewat jalan utama aja.
Ya mas, tapi kenapa Pak? Pak Agus sangat terkejut melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka hanya kembali ke posisi awal penjemputan dan tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan baru yang mereka lewati tadi hanyalah seonggok tanah kosong yang mengarah ke gudang tua yang terbengkalai. Dan yang lebih mengejutkan, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu. Pak Agus hanya merasakan beberapa menit tersesat, tapi sebenarnya sudah beberapa jam di alam nyata. Apa benar demikian? Aku sendiri kurang yakin. Dari banyak pengalaman aku baca, adalah orang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya, mereka tersesat lebih lama lagi dan mungkin tidak bisa keluar. Motor Pak Agus sudah merapat di depan pagar rumahku. Cerita yang sangat seru aku dengarkan dari mulutnya. Masih dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Setelah aku bayar dan mengucapkan terima kasih, dia pun pergi di antara kabut malam itu. Cerita oleh Selba Rahman. Ada beberapa pengalaman horor yang pernah terjadi di hidup saya. Jadi, dulu saya kerja sebagai pelayan restoran di sebuah apartemen khusus untuk WNA Jepang yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Bangunan tersebut berdiri udah lama banget dan para pegawainya pun udah banyak yang sepuh. Anak barunya hanya ada 4 orang termasuk saya dan yang lain orang lama semua. Saya lupa tepatnya kapan saya mengalami hal-hal mistis kayak gitu. Waktu itu saya dapat shift pagi. Shift pagi dimulai pukul 5 pagi sampai 1 siang. Kegiatan rutin saya tiap pagi adalah bersihin toilet khusus tamu yang terletak nggak jauh dari kasir restoran. Di situ samar-samar saya dengar suara perempuan nangis dari arah toilet pria. Suaranya pelan banget. Tapi semakin saya cuekin ternyata semakin kenceng suaranya. Akhirnya saya kabur. Karena kerjaan saya di toilet itu masih belum selesai, akhirnya saya minta temenin security di depan resepsionis untuk temani saya sebentar ganti tisu toilet. Dan kejarannya itu berlangsung terus setiap saya giliran shift pagi dan kebagian bersihin toilet. Saking sudah terbiasanya, saya malah udah gak takut lagi sama dia. Saya malah bilang, ngapa sih nangis mulu? Udah, cowok begitu mah tinggalin aja, hehehe. Masih di tempat kerja saya di apartemen itu. Saya kebagian shift malam dan harus mengantarkan makanan ke penghuni di unit lantai 7. Saya sendiri dan posisi sudah jam 8:30 malam. Oh, iya, jadi di apartemen tempat saya kerja itu ada lantai yang memang angker banget. Karena disinyalir dulu pernah ada seorang security yang meninggal tepat di depan pintu lift dalam keadaan terduduk. Diduga karena serangan jantung. Balik lagi, pas saya selesai antar makan malam, saya masuk kembali ke dalam lift. Dan pintu lift mau buat saya turun. Tapi kemudian berhenti di lantai 2. Saya pikir ada penghuni yang mau turun untuk makan malam. Tapi pas pintu lift terbuka, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya saya tutup kembali. Terus pintu lift terbuka lagi dan saya tutup lagi. Karena saya udah feeling, ini saya lagi dikerjain sama setan di sini. Ada 5 kali pintu terbuka dan tertutup. Saya kesel banget, akhirnya pintu lift saya tendang terus saya ngomong. Gue tuh di sini cuma kerja, jangan ganggu. Akhirnya pintu lift ketutup lagi dan saya berhasil sampai di lantai 1. Saya langsung ngibrit ketakutan. Ini kejadian 2018 waktu saya kerja di daerah Serpong dan tinggal di mes karena rumah saya jauh banget dan saya belum ada budget untuk sewa kos sendiri. Kejadian horornya gak makin nunggu lama. Malam kedua saya tidur di mes, saya tidur di ranjang tingkat gitu, dan saya tidur di ranjang paling atas. Sekitar jam 11 malam, saya lihat ada perempuan jalan dari pintu masuk mes dan lewatin kasur tingkat saya. Saya lihat jelas banget kepalanya. Rambutnya warna hitam dan jalan ke arah belakang kasur tingkat saya itu. Saya pikir itu teman saya. Saya tanya, nggak balik ke kosan kan? Tapi dia nggak jawab.
Terus saya panggil namanya, Kak Gea, Kak. Saya panggil tapi nggak ada yang nyaut. Saya pikir, oh udah tidur kali ya. Atau lagi dengerin musik pakai headset, makanya nggak denger. Ya udah, akhirnya saya tidur. Dan keesokan paginya, saya lihat Kak Gia datang dengan dandanan rapi, membawa tasnya. Saya bilang, lah Kak Gia dari mana? Dia jawab, dari kosan lah dek. Terus saya tanya lagi, lah semalam siapa yang saya ajakin ngomong? Yang lewat semalam terus tidur di kasur kamu siapa kak? Tanpa rasa bersalah, Kak Gia malah ketawa ngakak terus ngomong gini. Oh, udah kenalan ya? Ya emang gitu dek. Makanya gak ada yang berani tidur di mes. Untung cuma diliatin ujung kepalanya doang. Tuh, si Mira malah ngeliat dia lagi ungkang-ungkang kaki di atas kasur. Akhirnya detik itu juga saya langsung minta pacar saya untuk cariin saya kosan yang akan langsung saya tempati malam itu juga. Tentu saja, minta ditalangin dulu. Ini kejadian pas saya masih ABG. Waktu itu kamar saya ada di depan rumah. Jadi nggak nyatu sama rumah utama. Nah, saya posisinya baru pulang dari main sama teman-teman. Terus saya tiduran dulu karena belum ngantuk, tapi sambil dengerin lagu lewat headset. Lampu dalam keadaan mati, samar-samar bermodal lampu dari teras rumah utama, saya ngeliat ada sosok perempuan. Rambutnya gimbal sebahu, mukanya hitam gosong gak kelihatan, bajunya putih, tapi saya lihat putihnya cuma sampai sebatas pinggang saja. Kebawahnya hitam. Entah karena gak kelihatan sama sinar lampu atau emang dia cuma badan doang. Dia berdiri pas di samping lemari baju saya. Natap saya yang lagi kaku nge-freeze karena ngelihat dia. Badan saya gak bisa digerakkan dan makhluk ini cuma diem aja gak ngapa-ngapain. Akhirnya saya cuma bisa tutup mata dan lanjut dengerin lagu pakai headset sampai saya ketiduran.